Mode, iya aku live dari laptop nyoba penyiar TV. Sore Mbak Fitri. Nyoba live dari laptop penyiar TV. Sore Mas Tian, selamat sore semua. Piye sehat? Lah yo iki gak bisa diobah-obah. Aku ini gaptek kok. Saya ini gaptek nyoba live pakai komputer, PC, pakai PC. DJ alam semesta. Lah kok tampilannya kok jadi aneh gini? Tampilannya kok jadi aneh? Backgroundnya studio banget ya. Keren ya. Bentar ya. Selamat sore semua. Piye, piye. Piye kabarnya? Saingannya DJ soda kue. Halo Sarafelin. Ada yang mau naik? Naik oh. Kalau ada yang mau naik. Kalau ada yang mau naik, naik. Ada yang mau curhat? Monggo. Terima kasih gift-nya. Kita kemarin itu, saya kemarin mau live, tapi anginnya besar sekali. Terus kayak ibarat kata, kayak ada terjadi pergerakan di Arab ya, di tanah Timur Tengah sana. Jadi, halo Mbak Smile, Ucan, Mas Yono, Mas Dian, Mbak Sarah Dewi, selamat sore semua. Mbak Santi, terima kasih. Taiwan gempa dari kemarin. Iya, kalau Taiwan itu kan memang sudah nyalai kodrat, ya kan. Udah saya bilang semua yang berbau dengan semua yang berbau dengan Starseed itu yang akan celaka karena saya diblokir orang-orang Starseed. Biarin aja. Nanti juga nyasar. Pokoknya ini perjalanan kita bersama. Jadi kita nggak ngeyel, Kita cuman memperbaiki perjanjian yang kita tidak mau celaka, kita tidak mau kiamat, ya kan? Kiamat itu ternyata kan Tuhan membersihkan yang bukan milik manusia, yang bukan buatan manusia. Walaupun Starseed itu membantu, tapi ternyata Starseed itu membantu, tapi kalau akhirnya kita kiamat, buat apa? Peradaban-peradaban tingkat tinggi itu buat apa? Itu Cina lihat aja digoyang. Ya kan? Udah kita santai-santai aja. Nguplek-nguplek ajaran lama dibangkitkan lagi gitu aja. Yang penting kita, ya kalau saya prinsipnya gimana cara mengamankan token biar kita bisa beli token terus. SPP bisa kebayar, anak-anak itu SPP-nya bisa kebayar, makanan setiap hari bisa ada di rumah buat keluarga. Pikir yang simpel-simpel aja kalau saya. Halo Mbak Rini. Lempeng aja Mama Liva, bener. Lempeng. Pokoknya kita fokus ke, ya kita ngapain hidup di dunia ini. Itu aja. Kayak apa sih tampilanku? Aku jadi kepingin tahu. Tampilannya di TikTok ya apa ya? Jadi, aku bilang lah ya, aku Oh iya ya.
Deso. Emakmu deso. Sekalinya dapat PC baru yang canggih, domblong. Kok kayak gini keren ya? Deso. Kita ada, sebenarnya kita kemarin itu ada tugas, tapi kayak angin muter-muter di atas rumah saya. Terus di apa namanya, ibarat kata ada, kalau saya naik tadi malam pasti ketembak gitu loh intinya. Jadi saya nggak boleh naik. Jadi ya udah, yang penting Jumat, mau Kamis kek, mau Jumat kek, bodo amat. Yang penting PR kita sudah yang penting kan fokusnya ke Tuhan seperti biasa. Nah, kalau kayak masalah kemarin itu saya posting itu karena aku kepingin ikut konvoy. Aku kepingin ikut berada di barisan Gaza kemarin. Karena kemarin ada tanggal 9 itu dari Afrika, pasukan dari Afrika itu ke jalur Gaza untuk apa namanya? Ke Gaza untuk apa namanya? Stop perang gitu kan ya, demo stop perang. Nah, terus udah gitu saya lagi di jalan ya Bunda. Oh ya Mbak Fitri, hati-hati di jalan, semoga banyak rezeki hari ini. Pratama Putra mau cerita apa? Ya itu, jadi saya kepingin itu kemarin sebenarnya ke Gaza, tapi nggak boleh. Saya mau ajak kalian, ayo sama-sama kita ke Gaza gitu. Tapi kemarin saya sih berdoa minta semua leluhur untuk yuk bantu gitu kan. Nah kayaknya pada kesana semua gitu. Jadi saya melalui doa menghubungi kalian semua, yuk anak-anak kita kesana. Nggak tahu kalian kerasa atau enggak. Saya ajak ke sana. Yang penting saya merasa di sana banyak dari kita datang ke sana gitu. Bunda, aku pernah mimpi Bunda bilang harus rajin berdoa sama aku, Bun. Iya. Iya kan? Siang Mbak Yuni. Sehat, Mas Dwinop. Iya, leluhur punya spesialisasi masing-masing. Iya. Uno, panas. Panas pie. Jadi saya kepingin itu kemarin ke Gaza. Ayo barengan, pikir saya gitu. Nggak boleh. Ya udah. Visionnya ke Gaza kok Bunda 2 hari ini. Iya. Malam Rabu kemarin, malam Rabu tuh tanggal berapa? Malam Rabu tanggal Rabu tanggal 11. Malam Rabu tanggal 10. Oh iya ya. Ya, malam Rabu itulah kita semua ke sana. Berarti nyambung toh, Mas Pratama Putra nyambung kan? Sambung, kita ketemu di udara ternyata dapet. Keren karya kalian. Iya kan, Anda bakar dupa pada beku Bunda. Iya. Ini Bunda di Monaco. Hah? Maksudnya Bunda di Monaco mana? Monaco kan di mana itu? Di luar negeri. Ini saya di Bali kok. Saya minta cahaya Tuhan untuk menyerap seluruh energi negatif dan hasilnya saya sakit. Maksudnya gimana? Saya minta cahaya Tuhan untuk menyerap seluruh, mengambil apa menyerap? Mengambil apa menyerap? Menyerap, membuang. Oh, membuang energi negatif. Saya sakit, keluar darah kayak hitam. Iya. Mas Pratama Putra minta cahaya Tuhan menyerap, membuang seluruh energi negatif dan hasilnya saya sakit, belumku. Iya. Kalau sudah dikeluarkan, diisi yang positif, sudah belum? Terus main cahaya, terus dibungkus. Malam Rabu nggak bisa tidur Bun, lihat bulan purnama.
karena sebenarnya aku berdoa tuh, ayo pasukan cahaya, anak-anakku semua, orang-orang hebat yang sudah kenal cahaya Tuhan, yuk kita sama-sama dengan saudara-saudara kita pulang. Itu sebenarnya aku ngajak leluhur kalian pulang. Jadi pernah nggak dengar cerita bahwa Israel itu kepunyaan dari 12 suku bangsa Israel yang 10 minggat karena dijanjikan, diiming-imingi untuk menyerahkan. Jadi memang di Israel itu tanah perjanjian Tuhan, ya kan? 12 suku bangsa Israel itu memiliki masing-masing di Israel itu. Itu memang kepunyaan Israel, tapi 10 ini hengkang. Kenapa? Menjual. Tanah warisan dari Tuhan ini dijual 10. Tapi jadi ibarat kata dia punya tanah dijual, dibarter sama tanah di lain tempat, di lain tempatnya enggak cocok. Gitu. Di lain tempatnya enggak cocok. Berarti ini waktunya kalian pulang. Ini waktunya leluhur kalian balik. Kenapa? Karena belum pernah terjadi pertukaran. Nah, ini jadi yang punya itu mana? Ya. Kalau kalian paham omongan saya, kita telusuri 12 suku bangsa Israel, 2 tinggal kan, 2 ada di sana. 10 ini kemana? Coba kalian runtut. Nah, itu kemarin ada dari Afrika, ya kan? Ada dari Ambon, ada dari Maluku ya, Maluku, Nusa, seluruh Nusa. Seluruh Nusa itu termasuk dalam 10 suku bangsa Israel. Terus Filipina, ya, Sulawesi, Kalimantan itu, Papua. Tuh. Tadi malam kita tanggal 10 kita pulang semua. Tanggal 10 kita sudah memulangkan leluhur-leluhur kita ke sana. Nah, yang tersambung energi dengan saya pasti akan mengalami yaitu tiba-tiba kepingin bakar dupa, tiba-tiba kepingin berdoa, tiba-tiba kepingin memandang langit dan mengucapkan salam kepada ini. Pokoknya ada pengalaman spiritual di tanggal 10. Malam Rabu badannya ngilu semua, sendi-sendi Bunda. Iya, aku sangat bengek Bunda, batuk-batuk. Memang ininya. Memang Mbak Utari malam Rabu badannya ngilu semua, sendi-sendi Bunda. Aduh, aku nggak tahu ya. Karena tanggal 10 itu rame. Ada acara di Nusantara juga ada. Di Timur Tengah juga ada. Dunia bergerak pokoknya itu. Intinya tanggal 9, 10, 11 sampai dengan tadi malam ini bergerak terus. Bergerak terus. Nah, mulai dengan hari ini penyesuaian dari gerakan kemarin. Gitu. Ya. Iya, nggak bisa tidur toh Mbak Ucan, tidak bisa tidur, pengen duduk aja zikir sampai pagi, ya kan? Bener. Jadi kayak ada bimbingan dari kalian untuk, yaitu leluhur kalian itu lagi long run, bukan long run, long march. Jadi kayak yang saya posting di VT itu, jalan rame-rame gitu, secara 5 dimensinya, tapi itu kan pakai energi kalian, sehingga banyak dari kalian yang kalau energinya rendah pasti remek. Nah, berarti kalau gitu Mbak Utari berkasyaf energinya turun pada saat itu. Berarti lemah, rendah. Karena kalau rendah, kalau tinggi mau diambil seberapa pun banyaknya, kalian akan santai. Kalau emosi banyak muncul itu pengaruh dari full moon strawberry. Ya, kalau kalian tanggal 12 ya, full moon strawberry. Kalau tanggal 12 dari kalian bikin water moon, batalkan. Ambil garam, kasih air, kasih cahaya, kasih doa, minum untuk membatalkan energi yang kalian minum dari moon water. Gitu ya. Karena energinya jelek, energinya chaos, energinya penuntasan, energinya serem. Gitu. Nggak pernah buat ya Mbak Smile. Iya, saya juga nggak pernah. Cuman kan banyak orang yang percaya water moon. Kali ini berbeda. Kalau kalian menyerap masuk ke dalam badan, yaitu badan takutnya jalan kita ikut kena energinya
moon yang penuh dengan chaos. Banyak sekali meledak tiba-tiba eh, apa namanya? Tiba-tiba ketahuan selingkuh, tiba-tiba gitu. Nah itu yang jelek-jelek gitu, tiba-tiba berantem, tiba-tiba ngambek, ya itu dibarengi dengan energi gasa, yaitu perubahan energi gasa itu perubahan, di mana kita semua pulang. Itu nanti akan terjadi rolling, di mana aparat-aparat atas, pimpinan-pimpinannya Israel semua, Iran, Trump, itu semua nanti akan diem. Tuhan bilang diem gitu. Jadi biar Tuhan yang bergerak. Kenapa? Karena kita fokusnya minta tolong Tuhan kan, gitu. Enggak nyacat, enggak ini, enggak itu gitu loh. Karena memang ya ini ada peristiwa, di balik peristiwa, di balik ada sejarahnya kenapa rebutan itu gitu loh. Karena tanah kayak gitulah. Kalau saya ya itu kan energinya tinggi, ya kan? Asna Yuri Yohana. Kalau saya kok malah jadi punya keberanian itu karena energimu tinggi. Yang tinggi-tinggi pasti nggak drop gitu. Kalau drop ya itu badan sakit semua, terus marah-marah gitu. Kalau saya tadi malam Jumat kan, petentang, ayo, ayo, capek saya ini gitu loh, dihajar terus, ayo, maju, tapi nggak ada musuh yang datang. Sore Mas Nisar. Pokoknya tadi malam aku ceninilan karena nggak boleh live karena aku bingung. Aduh, ini lagi rame nih, nggak asik nih leluhur ini pada berantem aja, pada ribut aja. Bukan kita, lu mau ditembakin gitu loh. Iya kan, iya. Tapi hati memang plong saya. Iya Mayumai. Hati memang jadi lebih happy, kayak plong. Iya. Dandel tadi malam tak buat jalan-jalan aja Bun. Dibuat santai. Pokoknya saya masuk ke sini 7 hari ke depan harus santai. Mau ada anjing jenggong, mau ada kucing berantem, mau ada tetangga ribut, diem. Bukan giliran. Ini bukan kalian yang kepanasan. Energi negatif yang kepanasan. Kenapa? Karena rolling perjanjian. Semua perjanjian apapun juga di rolling. Oleh siapa? Oleh energi kalian. Tanda leluhur sayang Bun Ho. Halo Mas Amara. Aku hadir. Cucu canggah suruh damai-damai ay. Iya, kita pokoknya 7 hari ke depan ini lihat nanti masuk tanggal 20. Masuk tanggal 20 ini nanti banyak dari kalian, mungkin beberapa dari kalian sudah berlangsung. Tapi masuk tanggal 20, 7 hari dari sekarang, kalian nanti akan dapat ekspansi pekerjaan gitu. Jadi banyak-banyaknya nih duit. Banyak-banyaknya duit. Banyak juga yang hubungan baru. Tapi banyak-banyaknya duit masuk. Rezeki masuk. Gitu. Perubahan secara finansial yang lebih baik. Energinya tinggiin, jangan drop. Halo Yan Sahdan, lagi di mana sekarang? Lagi di mana? Yan Sahdan, kapal nyandar di mana? Melati, saya malah dimudahkan di full moon ini. Iya, kalau energinya tinggi nggak akan. Kalau energinya tinggi kita nggak akan kebanting. Gitu. Ayo, masih di Korea. Aman Korea. Ada itu nggak? Di Korea ada isu COVID nggak? Asna Yuriana, pas tanggal 9 saya menfus setelah sebulan sebelumnya. Oh ya? Wahyu Tiara, Bunda rezekiku kok seret, yang salah di mana ya? Leluhur biasanya ada hutang karma, entah dirimu sendiri atau leluhur yang nebeng kehidupanmu. Itu minta diputus siklusnya. Dwinop, aku dapat investor buat greenhouse. Ih kan, aku bilang apa? Mulai minggu depan jalan tuh, sudah ada yang mendahului Dwinop.
Keren, gitu. Aku mau begini. Ini energi yang saya mau. Setelah kita susah payah, kita kan sama-sama gandeng renteng keluar dari siklus, ya kan? Ya ini, dapatnya kalian ini. Nggak peduli, apa namanya, mau berantem spiritual, kayak mau inilah, itulah. Bodoh. Yang penting kita fokus ke Tuhan. Ya kan? Yang penting kita nurut, apa ya, madep mantep derek Gusti Allah. Ngono wae to? Suamiku dapat kerjaan, alhamdulillah, Mama Liva. Cara mudah meningkatkan energi biar tinggi, putus siklus dengan satu putus siklus dengan leluhur dulu. Karena semua yang berkaitan dengan saya di sini semuanya terhubung dengan urusan reinkarnasi, ada penuntasan yang harus diselesaikan. Tolong dibantu Bunda putusin karma leluhur. Di caranya, kalau saya lagi, ini kan saya lagi ngetes PC. Ini kan saya lagi ngetes PC. Saya rencananya nggak lama. Kalau saya pas lagi open suruh naik, Anda naik. Kalau di sini gratis. Kalau masuk di mana? WhatsApp pasti saya suruh ada barter gitu. Karena di sini adalah forum saya buat saya bayar karma, ya kan? Karma saya sudah lunas, dharma gitu. Ngumpulin dharma. Anak Bunda dong ngumpul. Cara putus siklus leluhur ada di playlist yang saya pin. Gitu. Dan ini ya, banyak hoax terjadi loh ya. Banyak energi negatif yang berusaha mengacau. Ya. Contoh, saya waktu itu meletakkan satu posting satu video saya private. Selama saya di Facebook ya, di Facebook itu saya private. Artinya nggak mungkin ada orang bisa lihat. Nah, kok bisa? Saya ngeliat loh, lah kok ada yang ada yang ngelihat 5 orang. Dan orang-orang yang melihat itu pilihan. Pada ribut semua dengan video yang saya post, tapi saya buat privat. Tapi 5 orang ini, semua nggak ada yang bisa lihat. Tidak terdeteksi. Sampai saya bingung. Loh ini saya nggak posting buat umum loh. Nggak buat teman juga. Buat saya sendiri, saya privat. Kok bisa dalam kondisi privat ada 5 orang ngelihat dan 5-5-nya ini adalah orang-orang stalker yang suka ngintip kehidupan saya gitu loh. Yang mencari celah untuk supaya saya jatuh. Nah, mereka yang lihat, mereka kena bom. Nah, hati-hati. Itu siapa yang berulah? Kok saya bingung. Ini masih tak private. Ini loh masih aku private. Kok bisa 5 orang ini lihat? Wah, langsung ribut itu yang sana. Nah, yang penting di video itu adalah kegiatan saya yang membuat mereka meledak. Ada satu postingan yang sebenarnya ini buat saya simpen karena males nyimpen di mana. Kalau buka Facebook kan masih kesimpan di dalam situ gitu loh. Ini kok ada orang lihat gitu, bingung saya. Nah, itu akan membuat perubahan. Nah, paham maksud saya? Kamu asik-asik aja ke Tuhan. Orang-orang yang mengacaumu, orang-orang ingin membuatmu jatuh, mereka itu kan ulah leluhur kalau saya rasa. Orang saya nggak posting buat umum kok dilihat. Kok bisa? Nggak pernah kejadian. 15 tahun punya Facebook, nggak pernah kejadian saya postingan privat saya dilihat orang. Kok bisa? Itu ulah leluhur. Tapi itu membawa bom buat mereka. Sehingga mereka berubah. Jadi leluhur sudah mulai bantu, sudah mulai paham. Oh, maksudnya kita suruh gini. Bukan kita ngikutin leluhur, tapi leluhur ngikut kita. Karena kan dia penuntasan. Yang nuntasin kita. Lah kalau kita ngikutin leluhur, yang bundel dong. Kalau kalian di sini ada terdeteksi dapat ini itu dari leluhur, ya kalau kalian ngikutin leluhur, kalian langkahnya kesepak-sepak terus. Kenapa? Ada karma yang harus dituntaskan.
milik leluhur zaman dahulu. Nah, anak-anakku sayang ini kan semua sudah, ya kan? Anak-anakku semua ini kan sudah meletakkan semua beban, berkolaborasi dengan hidup. Paham, kita harus fokus ke Tuhan. Kalau kita fokus ke Tuhan, yang belakang-belakang kita, yang ngikutin kita ini mau leluhur kek, mau demit kek, mau pocong kek, mau genderu, itu semua akan energinya keseret. Nggak usah kita kayak muter-muter di bawah gitu loh untuk mengulang-ulang lagi energi yang zaman dahulu, ngedrop dengan energi emosi kalian yang meledak-ledak itu. Nah, itu yang bikin kalian muter-muter dengan cara, ayo kita putusin kemelekatan kita kepada semua sakit hati, sembuhkan diri kita. Semua anak-anakku healing, yang musuh pusing 7 keliling. Contohnya lagi, kayak ada energi, tadi pagi saya dikasih tahu sama Narmada, Bun, itu ada berita Pak Prabowo akan menghukum mati para koruptor. Nah, terus kan muncul tuh hoax gitu loh. Tapi energinya para koruptor itu kebakaran jenggot. Ngebayangin kalau nanti udah digantung, udah dihukum mati walaupun hoax. Udah dihukum mati, mereka pasti mikir, anakku, istriku makan apa? Dia dienolkan negara. Undang-undang perampasan aset belum disahkan. Nah, tapi prank dari semesta, walaupun hoax. Sama seperti video yang tiba-tiba terposting walaupun saya nggak posting secara publik, kok bisa 5 orang yang memang mereka lah stalkernya, kok bisa cuman 5 orang ini aja yang lihat? Kok bisa? Ya itu kan ulah leluhur, supaya apa? Berubah kamu, jangan ganggu. Manik ini anak-anaknya lagi pada biar nggak ngulang siklus gitu. Jadi leluhur sendiri pun yang akhirnya paham dengan kalian energinya sudah ke atas, mereka akan melindungimu dengan energi baru mereka tanpa kalian sadari. Seperti itu, seindah itu, seajaib itu energi kalian. Orang-orang fokus ke Tuhan berhasil merubah siklusnya, tetap tegar, dikasih megatrust. Ini kan kita kena megatrust. Kalau kita kena hajar mental, kita kan nangis. Nangisnya kalau kita kena hajar mental kan nangisnya nggak biasa-biasa. Yang gitu kan, sampai yang sesak banget gitu kan. Nah, itu kan kena tsunami. Kena hajar itu tsunami. Tsunaminya masuk di 5 dimensi, bukan di kehidupan kita. Itu prank namanya. Banyak orang masih nunggu megatrust. Itu berita dari 5 dimensi, alam halu, alam gamma. Gitu. Nah, itu prank. Tapi membuat perubahan. Itu leluhur itu, ulahnya leluhur itu. Di prank. Jadi mereka kan ngebayangin. Para koruptor itu energinya pagi tadi waktu saya dikasih tahu Mang Narmada, Bun ada ini gini. Terus kayaknya hoax. Terus saya cek di gini, iya hoax. Tapi energinya sudah banyak yang ketar-ketir. Seandainya mereka harus ditembakin dengan pikiran supaya berubah. Kan Pak Prabowo sudah mengajukan, kamu ngaku aja, ya kan? Supaya enak-enakan. Ngaku aja. Daripada ditangkep, malu, dienolkan. Ngaku aja. Nah, dengan prank dari katakanlah anonimus ya, mungkin anonimus ya yang membuat acara prank ini. Tapi hoax itu berhasil. Hoax itu banyak yang ketembak. Mereka akhirnya membayangkan, iya ya, banyak yang sadar, iya ya, kalau aku dienolkan, ada undang-undang perampasan aset, anak bininya nol, miskin, rumahnya di mana, tidur di mana, makan apa, itu, ya prank yang merubah tuh, itu energi kalian berhasil memutar otaknya, leluhur punya ide, kita prank yuk itu para koruptor, kesian ini,
Anak-anak cahaya, eh, apa namanya, karmanya biar cepet kelar gitu kan, biar cepet selesai. Kayak gitu. Nah, banyak orang kena prank, termasuk stalker-stalker saya, haters-hater saya. Yang saya posting itu ada satu video yang saya nggak bisa ngomong. Satu video yang menjadi bom bunuh diri buat mereka, bukan buat saya. Gitu. Saya juga nggak habis mikir kok bisa. Saya buat privat kok bisa. Nah, itulah. Tapi Bunda, cara kendali emosi Bun pasti tersulut. Nggak boleh. Kalau sekitar panas, ya Anda keluar dong. Kalau Anda gini, kalau Sarah Felin ini bilang pasti tersulut kalau sekitar panas. Kalau kita ada kebakaran, kita ngapain non? Kalau ada kebakaran, kita ngapain non? Mendekat ke api apa menjauh ke api dari api non? Kenapa saya susah untuk mengenali diri saya sendiri? Saya susah fokus, Nona Ambon. Maksudnya mengenali diri sendiri ini apa? Ketemu dimensi 4-nya. Ketemu diri sendiri, melihat diri sendiri. Biasanya pernah ke satu biasanya ya, kalau orang kesulitan mengenali wajahnya sendiri, satu orang itu pernah ke dukun atau ke orang pintar atau minta bantuan kawan atau melakukan sesuatu yang secara spiritual membuat Anda dihukum sama semesta. 2, Anda tidak percaya. 3, ragu-ragu. 4, kurang dekat dengan Tuhan. Belum izin Tuhan gitu. Megatrust itu energi untuk bangkit. Iya, betul. Megatrust itu untuk bangkit. Kan kita nangis. Tapi abis nangis kan akhirnya let go. Ya kan? Kita kena tendang masalah, kita kena hajar, difitnah, diludahi, dimaki-maki. Banyak yang masuk kantor polisi padahal nggak bersalah, kan gitu. Habis nangis lega, iya. Iya Mama Liva, habis nangis lega. Kendali emosi itu sebenarnya satu, kalau saya kabur, kalau saya orang-orang yang dekat dengan saya tahu, kalau saya marah itu mukanya serem. Itu saya selalu bentar, aku mau keluar dulu. Ini nggak bisa kayak begini. Aku mau beli es kopi. Aku selalu gitu, beli es. Selalu beli es dan aku selalu beli es kopi. Minggir, aku mau beli es kopi dulu. Orang-orang pasti akan, oh ya Bunda marah. Kenapa? Ya begitu cara saya untuk menghindari. Beli yang adem-adem. Menghibur diri sendiri. Karena kadang-kadang yang marah bukan kita. Yang marah kadang-kadang, kan kita empat. Ya kan? Kan kita empat. Ada leluhur marah di sebelah kita ikut marah. Padahal kita nggak tahu kenapa kita marah. Kan kalian suka. Tiba-tiba nangis sedih. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Orang saya nggak punya masalah kok tiba-tiba nangis itu. Kadang-kadang mungkin ada, karena Anda kan empat. Anda menarik energi dari perasaan di sekitar Anda. Entah mungkin leluhur yang menangis, entah tetangga sebelah sakit, anaknya mau ke dokter nggak punya duit terus nangis. Anda yang ngerasain. Padahal Anda nggak tahu ini siapa, aku narik energinya siapa. Gitu. Vera juga kena nggak minjem pinjol, malah dituduh minjam pinjol, data mau disebar data. Iya, aku juga. Saya juga gitu. Diiniin. Tapi saya tutup, nggak masalah. Biarin aja. Mencoba meredam. Iya, saya meredam. Kalau saya meredam, kalau saya ikutin emosinya, jeblok. Kan saya terhubung dengan banyak orang. Nanti tiba-tiba kalian jeblok juga kan, gitu. Mungkin tadi malam banyak orang yang begini-begini tuh energiku. Tadi malam aku jengkel banget. Aduh, aku kepingin mau kegasan nih gitu loh. Kenapa nggak boleh gitu kan? Aku nggak boleh live, jengkel aku nih. Gara-gara musuh nih, gara-gara haters nih aku nggak boleh live gitu kan. Aku gini-gini, ya, bilang, ayo siapa yang, ayo, aku udah capek nih, dipukulin terus. Kalau tadi malam kalian kayak saya, petentang-petenteng, berarti kalian narik energi saya. Enggak, aku nggak emosi.
Enggak, mau Malifa aku enggak emosi. Itu bukan emosi. Mewek nggak jelas. Iya, aku kayak, ayo dong, aku mau keluar ke sana. Aku nggak emosi, nggak emosi. Malah yang musuh tuh harusnya malah musuh-musuh tuh maunya saya suruh, ayo sama-sama bertobat. Ayo sama-sama pulang ke rumah surga. Kan belum pernah ada dari kita yang tahu surga. Gitu. Ini kan sudah ada satu momen, jangan lagi ngulang karena kita sudah avatar ke-10. Kita sudah di level ke-10 di mana 10 udah selesai, jangan kembali lagi ke avatar 1. Kalau kita nggak menyelesaikan avatar 10 dengan membayar karmanya avatar 1 sampai 9, kalian cek di Google apa yang saya maksud avatar 1 sampai 9. Itu penuh dengan karma. Avatar loh. Kalian avatar ke-10. Kalian yang bertugas nyapu. Sing gawe yang bikin pesta ini kayak apa namanya, pesta yang berantakan banget gitu. Itu siapa? Kok kita yang harus nyapu? Nah, tapi memang begitu tugas kita. Memang begitu tugas kita. Nyapu dari avatar 1 sampai 9. Kita yang ke-10 bagian nyapu. Lah kalau kita ngulang lagi, balik lagi ke karmanya avatar 1. Kalian cek di Google. Avatar 1 ngapain? Pikir sendiri, itu dosanya ngapain? Ya gitu. Jadi dipakai feelingnya sendiri. Ini ngapain? Apa yang aku harus bayar dari avatar 1? Apa yang aku harus bayar dari avatar 2? Apa yang harus aku bayar dari avatar 3? Itu semua avatar kesombongan. Merendahkan makhluk lain. Kenapa? Hanya karena disayang Tuhan terus kalian bisa seenaknya merendahkan manusia lain. Nggak bisa begitu, Tar. Nggak bisa begitu, Tar. Iya kan? Kita avatar ke-10 semua. Semua adalah level avatar ke-10. Jadi nggak ada kalian terpilih, oh saya ini Wisnu, saya pembawa berita, kalian harus tunduk kepadaku. Preketek. Kalian curi energinya para pelaku cahaya. Kenapa? Karena kita kan terhubung di udara. Dan ini kan link yang terbuka. Sehingga semua orang bisa membaca. Sehingga semua orang bisa mengambil energi. Paham di bumi ini ada apa. Paham. Kita harus ngapain. Paham. Oh, emaknya lagi di Gaza. Anak-anak ikut emaknya. Tanpa kalian sadari. Kalian semua berada di Gaza kemarin. Kita memberikan energi perdamaian. Biar kelar perang. Iya kan? Kenapa NPD berubah-ubah? Karena kita nggak berubah. NPD nggak berubah-ubah. NPD nggak berubah-ubah. NPD tidak pernah berubah-ubah. Dia satu, toksik. Riance. Nona Ambon, saya hampir frustasi, sering linglung bagaimana diri saya seperti itu. Solusinya gimana, Bun? Ketemu diri sejak. Ini kan klub dimensi 4, Non. Ini klub dimensi 4. Artinya klub dimensi 4 apa? Kita ketemu dimensi 4-nya. Dimensi 4 apa? Dimensi diri sendiri. Dimensi diri sendiri apa? Lihat di playlist. Yang oleh orang luar dibilang twin flame. Itu twin flame itu penyesatan yang dari hubungan yang bermasalah kalian harus ketemu sejatinya diri sendiri. Gitu. Apa benar NPD nggak akan pernah bertobat? Saya menyembuhkan ribuan orang NPD. Jadi kalau ada NPD tidak bisa bertobat berarti Anda lost, Anda ngikut ilmu yang salah. Gitu. Yaitu awalnya dari dimensi 4. NPD datang dalam kehidupan kita karena kita punya hutang yang harus dibayar. Manigel, gimana reaksi Bunda kalau ada yang ngehina jelek di depan umum? Kalau aku bisa ngomong, aku akan ngomong. Tapi kalau kan sering di sini penghinaan terhadap saya. Ya, kamu mau dengar saya, ya monggo. Kalau tidak, ya saya kick out. Saya kick out banyak-banyaknya kan, gitu. Tidak perlu terhina. Kan tidak benar. Kalau kamu terhina, berarti benar.
Ya, kalau terhina berarti benar dong manigel. Wah itu Rianca Shop, Mbak Yuni itu. Aku NPD akut, alhamdulillah mulai berubah dibuat bunda. Yes, itu. Ini kita perjalanan bukan sendiri-sendiri, rame-rame. Nah, orang-orang itu, oh saya diterima WCA. Enggak, itu perubahan kalian dibaca di langit. Kan kita sering-sering. Kalau saya, setiap perubahan saya tulis di langit. Sehingga semua energi bisa membaca. Jadi bukan terus kalianlah yang terpilih. Enggak, kita semua terpilih. Terpilih buat apa? Masuk nyeret energi. Kita itu kayak itu loh, kayak power bank. Kita itu kayak power bank. Power banknya bumi. Nah, kita itu power banknya bumi. Jadi semua orang boleh ngecas karena kalian ngecasnya langsung dari Tuhan. Anda ngecas power bank ini dengan cahayanya Tuhan. Sehingga Anda mau siapapun juga mau pinjem kabel, mau ngecas kehidupan mereka pakai energimu. Monggo, ini power banknya gitu. Ini mau yang mana? Kan gitu. Mau yang iPhone, apa yang C, apa yang lama, di sini ada semua. Gitu. Ini energinya kalian seperti itu. Kalian itu energi yang jadi jangan ngaku-ngaku kalau hasil kerja kalian ini semua kalian apa tuh? Aku paling kesel kalau ada orang yang aduh nyumpek-nyumpekin deh. Kalau ngaku-ngaku itu, udah nggak usah ngaku-ngaku, orang kita disuruh nol. Kita disuruh nol. Yang kasta-kasta habis ini dilucuti. Yang kasta-kasta habis ini dilucuti. Yang main gelar-gelar kebangsawanan itu dilucuti. Itu kan buatan siapa? Kalau mau merdeka, merdeka. Dari yang begitu-begituan juga harus merdeka. Itu kan penggepan. Emangnya ada manusia yang hina atau manusia yang mulia? Nggak ada. Semua hina di depan Tuhan. Semua salah di depan Tuhan. Nolin. Biar Tuhan yang ngangkat kita. Jangan kita sok ngangkat diri kita sendiri. Ntar kalau udah jatuh. Nah. Iya, keraton-keraton mau ambruk. Memang sedang dilucuti. Karena energi kalian itu nggak mau. Bumi kotor oleh energi tumbal. Itu nggak boleh. Zaman dahulu kan penuh dengan tumbal. Kayak aku disalin ortu gara-gara mamaku jadi nggak berangkat haji padahal aku nggak ada maksud. Kok bisa? Aku dibantu bunda banyak sekali. Terima kasih Mbak Smile. Iya. Bun, kalau mau konsul privat gimana caranya? Klik nomor telepon yang ada di video di VT saya itu di konten saya di bawah foto itu. Pas lagi drop gimana kalau mau ngecas? Kalau saya beda-beda orang sih ya. Kalau ini kan Mbak Smile nanya saya, kalau lagi drop mau ngecas gimana? Kalau saya, ini kan kalau saya, cara orang beda-beda. Kalau saya tahu ceritanya Tuhan Yesus berdoa di atas batu di Taman Getsemani. Saya membayangkan diri saya, kalau saya ngecas, saya membayangkan diri saya berada di batu itu. Peluk batu itu, kekuatan saya. Dan melepaskan. Itu dengan saya melepaskan rasa sesak saya, kekecewaan saya nggak mau, saya nolkan di depan Tuhan, saya ngecas. Nah, ini kembali lagi, saya bukan Kristen, saya bukan Katolik, tapi saya tahu ada cerita Tuhan Yesus ngecas di atas batu di Taman Getsemani. Saya pakai itu buat kekuatan saya dan selalu berhasil. Kalau kalian mau pakai cara saya, boleh. Boleh. Karena medical check up-nya nggak keluar, jadi mama nggak bisa berangkat ke naik haji Mama Liva. Lah kok Mama Liva yang disalahin?
Nona Ambon, saya bersuami tapi dekat dengan seseorang, tapi saya tahu itu salah. Kami beda agama dan negara. Bunda pernah bilang itu, iya. Memang salah. Loh, Nona Ambon nih piye? Konsepnya kok Bunda pernah bilang itu salah. Emang nggak salah? Itu kan perselingkuhan, Nona Ambon. Halo, sadar, tik tik, sadar, tik tik. Saya nggak perlu bilang, Anda sudah harus tahu sendiri bahwa itu adalah perselingkuhan. Benar atau tidak di depan Tuhan? Perselingkuhan. Ayo, jangan gara-gara aku kalian bertobat. Nanti nyampainya ke Bali, bukan ke surga. Kalau gara-gara saya kalian bertobat, nanti kalian nyampainya ke Bali, ke rumahku. Bukan ke surga. Ayo tah. Oh, Tuhan tidak perlu ditakuti. Saya tidak pernah takut dengan Tuhan. Saya tidak pernah takut. Artinya bukan kayak gini loh, bapakmu. Saya cuma takut Tuhan kecewa. Saya takut Tuhan itu nggak ngajak saya pulang ke surga. Takutnya di situ. Beda ya, takut karena oh ada Tuhan itu serem Tuhan. Enggak kayak gitu. Takut akan Tuhan menurut saya gitu. Jadi bukan karena Tuhan itu jahat gitu kan menghukum, enggak. Yang menghukummu adalah dirimu sendiri karena takaran karma itu ada. Yang menghukummu bukan presiden. Kalau kamu bersalah kepada Indonesia, yang menghukummu bukan presiden. Harap dicatat, bukan Tuhan yang menghukummu. Tapi petugas-petugas yang sudah presiden taruh di Indonesia untuk masalah kalian. Paham? Harus dibedakan. Tuhan kan punya asisten banyak. Ada pendeta, ada ustadz, ada... Suara saya tiba-tiba serak. Tadi dulu, minum dulu. Jadi Tuhan itu nggak perlu ditakutin. Jadi gini, kalau saya takutnya, kan ada level supaya kalian itu minimal 6 harus naik kelas. Nah, saya takut nggak naik kelas. Saya takut nggak naik kelas, saya takut nggak naik ke surga. Itu, beda, takutnya itu beda. Paham di sini ya? Jadi kalau takut nggak naik kelas kan bukan takut sama gurunya. Justru semakin sayang sama Tuhan. Justru semakin sayang sama gurunya supaya gurunya, udah deh kamu ke rumah saya aja, ntar saya ajarin secara privat, gratis. Gitu, ya. Harus dibuka konsep-konsep takut sama Tuhannya bagaimana. Bukan, Tuhan itu lebih mengerikan daripada genderuwo. Loh, piye? Allah itu lebih, ya memang lebih dahsyat, tapi konsep di sini kan mencintai Tuhanmu. Konsep di sini adalah bagaimana engkau lulus level. Bagaimana engkau ketemu dimensi 4-mu. Manusia kan dimensi 3. Kan saya minta untuk mengetahui bahwa Anda NPD atau tidak, ada trauma atau tidak, Anda harus ketemu dimensi 4-nya. Dimensi 4 inilah yang dicuri, yang ditutup oleh iblis, oleh kuasa gelap supaya kalian tidak tercerahkan. Ilmunya dibuat muter-muter gak karuan. Ya, iya, takut reinkarnasi lagi kalau saya gitulah. Kalau saya nggak naik kelas kan saya ngulang kelas, reinkarnasi lagi, inkarnasi lagi, nitis, males, gitu. Tapi capek bun disuruh-suruh angkat lemari, angkat kursi. Iya. Iya kan? Paham ya? Takut sama Tuhan itu justru itu. Takut sama Tuhan itu bukan takutnya nggak naik kelas, nggak naik level. Berarti harus ngulang kelas. Nah, sayangi Tuhannya supaya apa? Supaya Tuhan, ya udah sini ke rumahku yuk. Oh, anakku yang satu ini perlu bantuan khusus. Malaikat taruh dia 100 di rumahnya biar dia
cepat keluar dari siklus. Kenapa? Ya karena kita tahu cara sudah paham tentang arti ketakutan. Takut nggak naik kelasnya, jangan takut sama Tuhan. Ya kan? Katanya gara-gara mikirin aku banyak utang bun, nggak tahu aku juga malah aku yang jadi korban. Mbak Momalifa kan belum selesai siklusnya. Itu kan Anda mengambil, kalau di sini makanya saya bilang ketemu dimensi 4-nya biar paham zaman dahulu salah apa. Kenapa difitnah? Apa yang difitnahkan sama orang itu terjadi di kehidupan zaman dahulu. Paham? Kalau difitnah orang diem, dicatat apa fitnahannya dia. Kalau difitnah orang diem, dicatat apa fitnahannya, karena itu pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Itu yang perlu Anda putuskan siklusnya, dibayar karmanya. Supaya cepat selesai levelnya gitu. Ya, jangan ngegas kalau ada, loh, aku nggak nyeleweng, yang nyeleweng ini kamu. Kenapa kamu kok aneh? Ternyata zaman dahulu saya yang nyeleweng. Leluhur saya yang nyeleweng. Memang betul. Jadi, eyalah Jekete. Ternyata dia kesurupan. Energi leluhurnya dia yang menuntut pembayaran hutang karma. Karena zaman dahulu dia saya hancurkan karena saya berselingkuh. Paham? Ini siklusnya saya. Saya sudah menyelesaikan siklusnya leluhur. Sudah bisa minta kontrak baru. Kalau belum diselesaikan, bagaimana mungkin mau kontrak baru? Ketemu diri sendiri aja belum. Paham Tuhan aja belum. Kan anak-anakku semua di sini kan sudah. Iya kan? Bunda ada buku. Saya ini paling payah. Saya ini guru yang payah. Kalau ngomong pating bleber, pating pecotot, nggak pada pakemnya bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti guru-guru pada umumnya. Terus kalau saya nyatet itu, buku saya itu ada 100, sebentar nyatet di sini pakai buku lain, akhirnya kececeran. Terus kalau saya dapat insting gitu, saya taruh di HP, saya pakai record gitu, terus kemudian banyak, terus nganggur, terus malas dengerin kayak gitu. Jadi saya guru yang payah. Saya bukan guru yang baik. Tidak ada buku. Buku sejati adalah dirimu sendiri. Ketemu dimensi 4-mu itu adalah bukumu. Gitu. Jadi saya nggak punya buku khusus. Saya taruh di website. Websitenya lupa bayar. Tahunan kan, lupa bayar, hilang. Wes tak payah-payah. Saya ini payah. Jekete. Mbak Melati, saya suka Bunda kalau ngomong jekete. Iya, bukunya adalah dua loh hati kita kepada Tuhan. Hatimu dan hati Tuhan. Ini bukumu adalah dua loh hatimu. Hatimu kepada Tuhan dan hatimu sendiri, engkau memahami dirimu. Jadi dua ini yang bukunya, engkau memahami dirimu sendiri, engkau memahami Tuhanmu, kan beda-beda. Perjalanan kita kan beda-beda. Ya kan? Freddy Lee kagak ngerti spiritual tapi nyimak. Mbak Ucan, saya suka gurunya kayak gini, kalau marah tinggal marah, nggak perlu. Mbak Rini dulu ngikutin Bunda waktu masih di YouTube. Iya, saya diganggu di YouTube itu kayak anu. Tapi saya sudah kembali ke YouTube. Apa adanya tanpa buku, tanpa kitab. Iya, ya itu. Bukunya adalah dua loh hati kita. Ini bukunya Musa. Batu, dua loh batu ini. Ya kan? Dua loh batunya Musa. Dua loh hatimu ini. Ayo siapa yang mau tanya? Tapi ini energinya aku cuma mau kasih tahu 7 hari ke depan. Kalau yang belum
penuntasan siklus, belum mutus siklus, belum bayar karma, belum tahu, dipelajari di video-video saya yang saya pin itu banyak sekali. Bececeran. Saya itu saya nggak rapi orangnya, saya tuh nggak rapi, orangnya. Jadi bececeran. Saya taruh di playlist pun orang masih bingung ya, karena saya orangnya nggak rapi. Harus ada orang yang ujuk-ujuk ke sini terus tahu, Bun, aku beresin mana Bunda ininya ajarannya gitu. Aku harus gitu. Manigel, Bunda, aku tadi siang nonton zodiak di YouTube yang Libra, relate banget, emang masalahnya di aku. Oh, Freddy Lee, Bengkel Hati is the best. You are the best. Kamu juga, anak-anakku juga the best. Don Carleon, Jewish. Siapa Jewish? Saya bukan Jewish. Karena Tuhan gak ngajarin agama menurut saya. Bunda buka. Ada orang bantu saya bikin website, tapi tetap saya harus ngerjain sendiri. Akhirnya dongkrok. Padahal sudah punya website bengkelhati.com, tapi isinya masih nggak ada. Karena aku harus ada orang yang bantu aku, Bun. Dia nyatet terus masukin di sini konsep-konsepnya gitu. Jadi ya itu. Kalau ada yang di Bali mau bantu bayaran seadanya, monggo. Kalau nggak takut anjing, tidur di rumah saya, monggo. Tapi kalau di rumah saya maksimal 3 hari bolehnya. Pengen curhat, Bun, apa bisa dikontak yang di bio? Iya, bisa, diklik aja nomor teleponnya di bio. Kalau curhat privat berbayar, masa marah. Makanya saya suruh kalau di sini naik supaya bisa ngobrol gratis. Gratisnya cuma pada saat live. Agak rentan. Iya, mungkin nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti diretas ilmu kita ini kan ini ilmu yang ditutupi. Bagaimana mungkin twin flame dari luar, padahal twin flame itu dari Indonesia, dan yang diikuti dari luar itu penyesatan, total penyesatan. Yang buat siapa? Illuminati. Kapok kowe. Yang selama ini ngikutin twin flame luar siapa? Ayo, dirubah konsepnya itu. Ya, twin flame itu bukan manusianya. Manusia itu adalah penuntasan karmamu. Twin flame adalah dimensi 4-mu. Gua mau tapi di Medan ada. Iya, yang bantu saya di Medan juga, Freddy Lee. Yang buatin saya website Mas Andritan di Medan apa di mana ya? Andritan. Dia yang buatin saya bengkelhati.com. Tapi aku mau masukin apa? Gimana caranya naruh di web? Orang saya ini gaptek. Ini aja punya PC baru aja. Bingung. Makanya ini nyoba live dari PC baru yang zaman dahulu. Saya kepingin yang zaman dahulu. Ternyata yang zaman dahulu sudah ada yang model kayak TV tapi PC gitu kan, personal computer. Nah, saya beli itu. Nah, bego, saya nggak ngerti. Nggak ngerti caranya. Gaptek saya ini. Bunda udah 3 hari lagi sedih aku. Itu dibuangin dulu. Ayo, hari ini 7 hari ke depan itu dapat angka 17 jam live misalkan. 7 hari ke depan ini segala sudah putus, selesai Bunda Queen, selesai. Sedihnya harus sudah selesai. Kemarin memang banyak masalah. Saya mau live nggak boleh. Di atas saya angin muter gitu ya. Ada yang mau nyerang tapi ada yang melindungi gitu. Mending laptop wae. Laptop ada, cuman gaya, aku iki kemaki. Sok keren tapi goblok.
Oh, kehilangan mobil Bunda, doain biar bisa punya lagi. Iya, diikhlasin, diikhlasin, nggak usah ditangisin. Itu cuma, ya mungkin itu tes Bunda Queen. Kan kita kan nggak tahu utang leluhur itu apa. Utang leluhur itu apa? Kan banyak-banyaknya berkaitan dengan finansial. Kita kena hajar masalah itu pembayaran karma. Dibuat bangkrut. Tapi bagaimana caranya kita masih tetap makan, masih tetap bisa bertahan. Semalam mimpi beli mobil baru. Kan random ya. Kalian ini random. Yang satu ada orang kehilangan mobil, yang satu Mbak Ucan ini mau dapat mobil. Akan ada perjalanan jauh Mbak Ucan. Lagi coba ikhlas. Diputus talinya dengan mobil. Berpisah dulu dari mobil. Kalau kita meninggal emang bawa mobil? Ayo. Dipikir gitunya aja. Emang kalau kita meninggal bawa mobil? Itu. Anggap kita sudah meninggal. Memang sudah harus, yang pergi memang biar harus pergi. Nggak sadar kita dengan pasangan kita yang paling berharga itu. Daripada mobil kan lebih berharga pasangan. Itu aja diambil Tuhan, kita harus let go. Tapi kan digantiin yang lebih oke. Oh, tanggal 15 mau ke Jember kayak tahu aja Mak. Iya, karena kan mimpi mobil. Mimpi kebakaran ya itu akan ada yang habis. Nanti akan ada yang lenyap. Tuh, ayang bebnya sudah calling-calling. Berarti harus sudah waktunya turun. Ayang beb sudah calling-calling. Aduh, mimpi dikasih telur busuk jelek, artinya arti kebakaran itu jelek. Mobil tergantung mobilnya, kalau kita kelindes mobil. kalau mimpinya kelindes mobil artinya juga jelek. Mimpi ujian di kelas itu apa ya? Yaitu mungkin sudah harus keluar dari kelas, kan sudah selesai ujiannya. Udah. Nanti mungkin di close Mas Dandel, Mas apa Mbak ini, Dandel, Tuhan saya sudah ikut ujian, semoga saya lulus Tuhan gitu. Veraja lebih kaget lagi mau diaduk sama Lucifer, gak pinjem-pinjol malah dituduh minjam data mau disebar. Iya. Mimpi ketemu dia. Manigel, suatu saat nanti aku bakalan hidup sesuai keinginanku tanpa ortu ikut campur. Kalau saya zaman dahulu begitu, tapi konsekuensinya Anda harus keluar dari rumah orang tua. Saya sering minggat dari rumah ibu saya. Saya dengan ibu saya berantem terus. Kita berdua orang toksik. Saya NPD, ibu saya NPD. Konsekuensinya kalau mau keluar dari rumah orang tua supaya orang tua nggak ikut campur adalah Anda bekerja sendiri, ngekos sendiri, jangan tinggal di kota yang sama dengan orang tua, uang dikip sendiri. Jangan masih hidup sama orang tua tapi nggak mau orang tua ikut campur. Namanya orang tua kan pasti mulutnya gatal kalau anaknya hidupnya nggak sama seperti ajarannya beliau, iya kan? Baby mimpi beli rumah baru terus naik ke lantai atas, ya itu. Mimpi itu sesuai dengan yang kamu omong itu. Mimpi naik ke atas itu selalu tentang derajat. Mudah-mudahan dikasih rumah baru yang menaikkan derajatmu, Mbak Baby. Oh, mimpi begitu buka jendela. Wah, aku kok dadi anu primbon. Piye? Google
Begitu buka jendela lihat makam apa, Bun? Aduh. Tapi mama doa novena, Bun, buat aku pulang lagi ke rumah. Lah, berarti kan doa novenanya dibuat jadi jampi-jampi, alat pelet, alat santet itu namanya. Nah, berarti manigel kan kurang tinggi ke Tuhan. Tidak mungkin ada yang bisa nyenggol kalian kalau kalian tinggi energinya. Dibuat bahagia itu udah energi tertinggi. Energi bersyukur, energi happy terus. Happy, jangan mau susah. Oh, kamu diajak berantem, oh, ayo gitu. Jadi dibuat bercandaan. Kalian banyak musuh tapi buat bercandaan. Buat bercandaan. Gitu. Kalau mimpi tanda lahir hilang kenapa, Bun? Di Google ya, oh jadi mimpi kabeh iki. Jadi buka primbon mae. Doain punya ayang beb yang waras dan baik hati ya, Bun, biar seperti Bun. Amin, amin. Lihat bintang banyak mimpinya Bunda. Lah yo Mbak Edelina malah ikut-ikut. Jadi buka buku primbon. Google. Wes Bunda nggak jadi ketemu ayang kalau enggak, dia mau datang. Dia mau datang jemput makan. Gitu. Aduh, kalau mimpi dikelilingi ular tapi nggak bisa mendekat. Ya kan udah kelihatan ya seperti itu. Kalian dikelilingi bahaya, tapi ularnya tidak bisa nyenggol Anda. Ya sama kayak saya kan, dikelilingi oleh haters-haters yang mau saya mati. Mati loh. Mati loh. Bukan lagi soal saya nggak bisa ngajar atau YouTube saya enggak. Tembakannya sudah maut. Tembakannya sudah maut. Itu, yaitu mimpinya dikelilingi ular. Tapi nggak bisa mendekati ularnya ya karena kalian terlindungi. Itu loh. Ini. Kalian anak-anak cahaya tuh seperti ini. Gitu. Kalau digigit ular, gigit balik. Biar jadi jodohnya. Kalau digigit ular, berarti kan ada orang yang seneng sama kalian. Gitu. Kalau menurut saya ya. Kalau saya nyuruhnya, kalau digigit ular, berarti kan ada orang yang senang sama kita. Kita seneng nggak? Nah, gigit lagi ularnya. Biar dua hati bersatu. Ya kan? Digigit. Lah iya, kita mau nikah. Tapi kalau ntar cerai, kan sepihak aja cintanya. Nah, supaya dua hati bersatu, kalian mimpi digigit ular, di dalam mimpi gigit lagi ularnya. Aku harus gimana Bunda biar punya mobil lagi cepat dan cepat move on? Dilepas. Ada talinya. Antara Bunda Queen dengan mobil ada tali. Dilepas. Diputus. Berarti walaupun itu punyamu, kalau Tuhan bilang bukan punyamu, ya harus relakan. Bunda bahas malam satu suro. Bentar lagi saya biasanya ngundang tangga sedekah makan dan doa bersama. Boleh. Kasih makanan gaib juga buat seluruh makhluk Tuhan yang tidak terlihat. Kasih cahaya Mbak Melati, ya kan? Ah gitu, keren energinya. Ya, kita akan melakukan gerakan itu bersama-sama yuk. Satu suro, ya. Kalian merayakannya atau tidak, atau kalian sedekahan atau tidak, kalian bayangkan saja. Beli aja satu nasi bungkus, kalau di Bali ada yang 5.000. Kalau saya nasi bungkusnya taruh di tempat, kalau di Bali kan ada pelinggih ya. Saya taruh di pelinggih, kasih dupa, Tuhan ini untuk Tuhan dulu. Aku kasih haturkan ke Tuhan, ini untuk Tuhan dulu. Terus ini untuk leluhur. Saya bayangkan ini ada banyak, ada ribuan. Ini ada jutaan. Ini kasih leluhur, tidak bisa habis. Ini buat semua makhluk Tuhan. Dari yang makhluk gelap sampai makhluk terang semua boleh ngambil. Ini energi pertobatan. Yang makan harus bertobat. Keren. Gitu. Yuk kita lakukan bersama-sama malam satu suro ya. Sebelum malam satu suro kita beli aja 5.000 rupiah nasi bungkus. Begitu caranya. Nasi bungkus sama teh gelas atau kopi gelas. Itu. Ya, kan murah. Itu.
Supaya kalau kita kasih makan makhluk kasat mata, harapannya mereka diem loh, bertobat loh, gitu. Ya, caranya gitu, disogok. Ya. Bunda, supaya energi kita tidak bisa dikutak-atik orang termasuk pasangan, gimana caranya? Ada caranya. Kayak Mbak Bunda Queen tadi. Ada antara Anda dengan perasaan, ya, buat kalian yang putus, kan susah untuk melepaskan. Kalau rindu-rindu setengah mati, itu ada tali antara Anda dengan orang yang Anda rindukan. Putus. Kayak Bunda Queen lagi sedih karena kehilangan mobil, antara Anda dengan mobil harus ada perpisahan, putus. Ya, diputus semua. Itu antara Anda dengan rasa apa tadi? Pasangan, supaya kalian kan terikat. Supaya kalian tidak terikat dengan dan saling nyedot energinya, diputus. Biar dia nyedot energinya Gusti Allah. Kamu nyedot energinya Gusti Allah. Kalau dia ngambil energimu, kalian sudah tercover dengan energi pertobatan. Siapapun yang nyedot energi saya, mereka akan tersungkur di bawah kakimu Gusti Allah. Itu loh. Paham ya? Kalau sudah diputus begitu nanti lama lupa atau gimana, Bun? Lah. Emang bisa lupain Tuhan? Emang bisa ngelupain Tuhan? Itu energi ke atas harus kalian gantol terus. Apalagi energi ke bawah. Kamu mau turun terus. Ini harus diputus. Ada 1001 cara supaya kuasa kegelapan nggak boleh kita itu ke atas. Ini kan bagaimana caranya kita selalu terkoneksi dengan energi Tuhan. Sehingga apapun caranya, apapun masalahnya, Anda selalu terlindungi, tercover. Gitu. Nah, ya. Oke, saya pamit mundur dulu. Mau siap-siap. Ya. Supaya kalian ini 7 hari ke depan, tanggal 20, supaya semuanya mendapatkan keberlimpahan. Mau saya begitu, ya kan? Sudah banyak kan? Sudah banyak dari kalian yang dapat bau-baunya tanggal 20 dapat goal. Ya. Terima kasih 7 hari ke depan. Yang belum kenal saya Twin Flame Healer, saya NPD Healer, saya memutus siklus, memutus karma, dan menuntaskan siklusmu. Dengan cara kalian ke Tuhan. Di video saya yang saya pin itu dipelajari bisa dengan gratis. Saya tidak ngajar agama, saya hanya ingin kalian sembuh, saya hanya ingin kalian berkelimpahan. Gak usah narik energi water moon. Kenapa? Karena bulan ini, tanggal 13 kemarin itu energinya chaos. Rusuh, ribut. Ya, gak usah. Kalau sudah kadung minum water moon, Anda ambil garam, taruh di air, airnya didoakan, dikasih cahaya Tuhan. Minum untuk terus kemudian dibuat raup ya, supaya energinya netral. Supaya kalian nggak nyedot energi berantem kehilangan. Nah. Salam buat Ayang Beb. Iya, nanti kalau dia udah siap nanti saya ajak dia live. Gitu ya. Oke, terima kasih semua. Sehat, selamat, semangat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pastikan diri kalian. Mungkin saya lagi kedemenan ini nih, live di PC nih. Mungkin nanti besok gitu saya live lagi. Nah, ya kan? Terima kasih semuanya. Sehat, selamat, semangat. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini emaknya gaptek, ini matiinnya gimana ya? Piye, Ntar. Oh, ini ada end live. Rahayu.